Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali dengan saya Cica Putri. Nah, saya akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab 9. Nah, bab 9 ini judulnya yaitu Managing File. Oke. Nah, pada bab 9 ini ada 10 sub atau 10 materi. Yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi patch, yang ketiga absolute versus relative patch, yang keempat set spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang ke-8 perintah cp, yang ke-9 perintah mv, dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu perintah ms. Nah, di sini ada gambar struktur direktori pada Linux. Nah, yang paling atas atau paling pertama yaitu slash atau root. Nah, slash atau root ini yang paling tinggi karena dengan root kita bisa mengakses direktori-direktori yang ada di bawahnya. Ini ya, teman-teman. Di sini ada banyak direktori, tetapi di sini saya akan memfokuskan saja pada USR dan home. Nah, saya akan menjelaskan USR terlebih dahulu. USR adalah sebuah direktori untuk menyimpan data-data menginstal aplikasi. Contohnya seperti ketika kita sudah menginstal di desktop. Nah, pastinya data-data tersebut pada kita terlihat dan tersimpan di direktori USR. Saya akan mencontohkan lewat file. Kita klik yang PC ini. Klik yang local disk kalian. Setelah itu ke program file. Buka ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali file-file yang sudah kita install di laptop kita ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari home. Nah, direktori /home pada sistem Linux adalah lokasi penyimpanan berkas dengan pengaturan pribadi untuk setiap pengguna. Ketika pengguna masuk ke sistem, mereka secara otomatis diarahkan ke direktori home mereka yang menyediakan ruang kerja pribadi. Direktori ini juga dikenal sebagai direktori beranda atau direktori pengguna. Secara lebih rinci, direktori /home berisi subdirektori untuk setiap pengguna yang dibuat pada sistem. Nah, saya akan mencontohkan pada direktori home ya teman-teman. Tapi saya akan menjelaskan lewat Debian. Oke, sebelumnya kita harus login terlebih dahulu ya teman-teman, seperti biasa, dan masukkan sandi kalian. Nah, kalau sudah masuk ke Debian, ketik saja file ya teman-teman. Oke. Setelah itu ke order location. Nah, saya akan memilih yang ke atas karena ini ada tanda slash atau rootnya. Oke. Nah, di sini banyak sekali direktori-direktori yang ada pada file Debian ya teman-teman. Di sini ada bin, bot, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, saya akan mempraktekkan yang home ini. Nah, kalau kita buka, nah di sini ada nama saya. Berarti saya sudah masuk ke direktori home. Nah, saya akan menjelaskan subbab yang kedua yaitu navigasi patch. Navigasi patch ini memiliki perintah dasar yang terdapat cd, pwd, dan ls. Nah, cd ini digunakan untuk memasuki sebuah direktori. Sedangkan pwd digunakan untuk mengetahui posisi kita sedang berada di direktori mana. Nah, kalau ls itu digunakan untuk mengetahui apa isi dari ls. Saya akan mempraktekannya.
melalui Debian. Oke, kita masuk ke terminal. Dan langsung saja kita masukkan perintah su. Setelah itu masukkan perintah cd spasi /home. Oke, untuk mengetahui kita berada di direktori mana. Setelah itu masukkan perintah ls spasi /home. Nah, ini berarti saya sedang berada di directory home karena ini tandanya bukan dolar tetapi pagar. Nah, itu kita saya akan contohkan ke file. Nah, di dalam home ini, nah di dalam directory home itu terdapat desktop, dokumen, download, musik dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, absolute versus path. Absolute adalah perintah yang memasukkan nama direktori dengan diawali slash. Nah, sedangkan relatif tidak diawali dengan slash. Nah, saya akan mencontohkan dan menjelaskan melalui Debian. Langsung saja perintah su. Dan setelah itu masukkan perintah cd spasi /. Setelah itu masukkan perintah pwd untuk mengecek keberadaan kita berada di direktori mana. Nah, ini kita masih ke direktori root spasi /etc. Kita lihat file yang etc ya teman-teman. Ini dan di sini ada banyak sekali file, tetapi saya ingin mengecek yang file Apache 2. Oke, kita lihat. Nah, ini ada 2 ya teman-teman. Oke, saya akan masukkan perintah untuk Apache 2. Masukkan perintah cd spasi Apache 2. Setelah itu enter. Nah, ini berarti kita sudah di directory root dan file Apache 2. Saya akan menjelaskan subbab yang keempat, yaitu special character. Nah, saya akan menjelaskan simbol-simbol yang berada di sini. Yang pertama, ini ada simbol gelombang atau simbol melengkung. Ini tandanya kita sedang di directory home. Nah, sedangkan tanda dolar itu artinya bahwa kita berada di hard user. Kalaupun ada tanda dolar itu berarti kita tidak memiliki hak akses. Oke, masukkan perintah su password. Setelah itu masukkan perintah cd spasi /root. Nah, ini tandanya bukan dolar tetapi tandanya pagar, berarti kita berada di directory root ya teman-teman. Setelah itu saya akan menjelaskan simbol lain, yaitu simbol titik. Nah, simbol titik itu melambangkan direktori yang sekarang. Masukkan perintah ls spasi titik. Enter. Setelah itu akan masukkan perintah pwd untuk dari keberadaan sekarang direktori mana. Ya, berarti ini sekarang di direktori root ya teman-teman. Pun simbol lain yaitu 2 titik atau titik 2. Nah, pada simbol ini berarti menandakan direktori sebelumnya. Saya akan langsung mempraktekkan dan masukkan perintah ls spasi titik. Nah, ini etc, kita buka. Nah, ini terdapat banyak file yang ada di etc. Setelah itu masukkan perintah cd spasi /etc/apache 2.
itu enter. Nah, di sini saya berhasil masuk relatif Apache 2. Nah, saya akan mempraktekkan materi yang kelima atau subbab yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Pertama-tama kita keluar dulu atau masukkan perintah exit. Setelah itu masukkan perintah clear untuk membersihkannya. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Oke, langsung saja cara untuk membuat file tanpa masuk ke dokumen. Masukkan perintah touch spasi 2233. Nah, 2233 ini opsional ya teman-teman. Kalian bisa sesuai kalian masing-masing. Setelah itu titik dan txt. Setelah itu enter. Masukkan perintah ls. Nah, setelah itu ke file, ke home. Nah, ini ada dokumen yang saya buat, yaitu 2233.txt. Nah, saya akan melanjutkan subbab yang selanjutnya, yaitu perintah ls advance. Nah, perintah ls hanya akan menampilkan direktori yang bisa kita lihat. Tetapi jika kita mematikan perintah ls, karena materi kita masih ls ya teman-teman, wd. Masukkan perintah ls main. Nah, di perintah ls main a ini berarti ini adalah terdaftar di file. Masukkan perintah lagi ls spasi main l. Nah, di sini terdapat pembuatan file ya teman-teman. Di sini ada tanggal beserta jam ketika file dibuat. Sub yang selanjutnya yaitu membuat direktori dengan mkdir. Nah, tadi kan kita sudah membuat file dengan touch, kita membuat direktori dengan mkdir. Nah, untuk membuat direktori baru, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk membuat direktori baru, kita masukkan perintah mkdir spasi nama kalian. Nah, di sini tidak terdapat error, berarti kemungkinan bisa berhasil. Nah, untuk mengecek, masukkan perintah ls. Nah, ini muncul berbagai macam direktori. Nah, di sini saya akan membuat direktori di dalam direktori. Masukkan perintah mkdir spasi dir 1. Enter. Setelah itu, jika ingin membuat dir 2, maka masukkan perintah mkdir spasi dir 1 slash dir 2. Nah, jika kalian ingin membuat dir yang ketiga, masukkan perintah mkdir spasi dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Nah, kalau sudah, kita cek dengan perintah cd spasi dir 1 dan masukkan perintah ls. Nah, di sini ada ya teman-teman. Kita cek yang dir 2 dan dir 3. Caranya sama, masukkan perintah dir cd spasi dir 2. Gila, cepat kamu. Nah, di sini ada semua ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil dibuat. Saya akan melanjutkan subbab yang ke-8, yaitu perintah cp. Nah, apa sih cp itu? cp adalah perintah
dalam sistem operasi Linux yang digunakan untuk menyalin file. Oke. Saya akan mempraktekannya ya teman-teman. Jangan lupa kalian ke terminal. Saya akan mencoba mengopi di file. Oke. Kalian bisa mengopi file terserah teman-teman. Tetapi saya akan coba mengcopy file yang 2233.txt. Langsung saja klik kanan, setelah itu pilih copy. Dan kalian terserah mau pindah kemana. Tetapi saya ingin ke pindah yang dir 2 saja ya teman-teman. Oke, kalau sudah masuk ya, kalian bisa klik kanan. Setelah itu paste. Oke, nah ini sudah ya teman-teman. Saya akan mencoba mengcopy file melalui terminal. Oke. Nah, kalian langsung saja masukkan perintah cp spasi documents / Nah, kalian bisa klik di dokumen kalian. Terdapat file apa saja. Nah, kalau ini misal nih saya punya file yang 2233. Kalian bisa ketikkan 2233. Nah, misalkan teman-teman di sini tidak ada apa-apa atau kosong, kalian bisa mengcopy apa saja yang file apa saja yang teman-teman ingin pilih. Misal nih saya pilih yang ini asti.txt. Caranya juga sama ya teman-teman. Kita harus mengcopy dengan klik kanan. Setelah itu ke documents, klik kanan lagi dan paste. Nah, di sini ada ya teman-teman. Oke. Kita lanjut yang ini. Nah, kalau sudah masukkan nama filenya, setelah itu spasi /home/ dan ketikkan username kalian. Sorry ya teman-teman, mungkin ini ada sedikit kesalahan dalam mengetikkan. Oke, saya ulangi, cp spasi, saya menggunakan D besar aja, documents /2233.txt spasi /home/ enter. Nah, oke, tadi ini saya salah karena ini menggunakan D kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan D besar agar berhasil. Oke. Nah, kalau sudah berhasil, masukkan perintah ls. Enter. Nah, di sini muncul file 2233 ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba mengcopy dir 1 ke dalam home/. Oke. Kita ke home. Nah, pilih yang dir 2 ya teman-teman. Ini. Oke. Masukkan perintah cp spasi -r spasi dir 1 / dir 2 spasi /home/ dan ketikkan username kalian. Bentar. Nah, di sini tidak ada error ya teman-teman, jadi kemungkinan besar ini berhasil. Sangat-sangat berhasil ya. Langsung aja masukkan perintah ls. Bentar. Oke, kita cek yang ke home ya teman-teman. Nah, di sini ada ya teman-teman. Langsung saja ke pembahasan atau sub berikutnya, yaitu perintah mv. Nah, apa itu perintah mv? Perintah mv itu perintah untuk memindahkan atau mengganti nama berkas dan direktori. Oke, mula-mula ke Debian ya teman-teman.
Di sini kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk membersihkannya, kalian bisa masukkan perintah clean. Nah, ini sudah bersih ya teman-teman. Masukkan perintah mv spasi. Nah, di sini kalian bisa pilih kalian bisa pilih file mana yang ingin diganti nama, oke? Tapi saya ingin mengganti yang ini. 2233 saja ya teman-teman, oke? Itu 2233 txt spasi. Nah, saya ingin mengganti dengan hello 1 ya teman-teman. txt, yaitu enter. Nah, kalian bisa masukkan perintah ls. Nah, kita bisa cek ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman, ini sudah mengganti menjadi namanya yaitu hello 1. Setelah itu saya ingin mencoba mengganti lagi menjadi hello 2 ya teman-teman. Oke, saya ingin mengganti yang mana ya? Cari dulu. Saya ingin mengganti yang 2323 ya teman-teman. 2323 txt menjadi hello 2. Oke, enter. Masukkan perintah ls, enter. Nah, kita bisa cek ya teman-teman. Nah, di sini sudah mengganti nama menjadi hello 2. Saya akan ulangi ya teman-teman, karena tadi saya kurang txt, oke? mv hello 2 jadi hello 2 txt ls. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, saya akan mengganti yang dokumen txt ya teman-teman. Oke, caranya juga sama seperti tadi. Masukkan mv, setelah itu nama file yang ingin diganti. Hello, saya ingin mengganti menjadi hello 3 txt, enter. ls, enter. Kita lihat. Nah, ini sudah mengganti nama ya teman-teman. Materi sub yang terakhir yaitu perintah rm. Nah, apa itu perintah rm? rm atau remove itu adalah salah satu perintah yang digunakan untuk menghapus file dan direktori. Di sini saya bersihkan dulu ya teman-teman. Oke. Masukkan perintah rm spasi. Nah, kalian bisa pilih mana yang ingin dihapus ya teman-teman. Oke, saya ingin menghapus yang hello 3 ya teman-teman. Hello 3 txt. Itu enter. ls. Oke, kita cek apakah sudah hilang. Ini sudah hilang ya teman-teman. Ini hanya hello 1 dan 2. Oke, nama depannya sama. Saya akan menggunakan cara yang cepat jika ingin menghapus nama file yang sama. Nah, misal nih, ini kan ada 2 file yang nama depannya itu sama ya. Yang ini hello, yang ini juga hello. Tetapi bedanya yang ini tuh ada angka 1-nya dan yang ini tuh ada angka 2-nya. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghapus dengan cepat untuk kedua file itu, oke? Yaitu rm hello
Setelah itu menggunakan bintang ya teman-teman. Nah, setelah itu titik txt, enter. Setelah itu masukkan perintah ls. Oke, kita cek. Nah, di sini tidak ada file hello 1 ataupun hello 2 ya teman-teman. Jadi itu benar-benar terhapus. Nah, seperti itu caranya jika ingin menghapus nama file yang sama. Kalian bisa menambahkan tanda bintang ini saja ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan memberikan cara menghapus direktori. Masukkan perintah rmdir. Nah, kenapa saya masukkan perintah rmdir? Kenapa enggak rm saja? Karena saya ingin menghapus direktori, maka ditambahkan dir ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan menghapuskan direktori 1, direktori 2, dan direktori 3 ya teman-teman. Ini. Nah, masukkan saja lagi perintah dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Nah, kita cek ya. Dir 1 ada, dir 2 ada. Nah, di sini tidak ada dir 3 ya teman-teman. Jadi sudah otomatis terhapus. Nah, itu masukkan perintah lagi rmdir dir 1 slash dir 2 slash enter. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada dir 2 ya teman-teman karena sudah saya hapus. Oke, saya akan menghapus yang dir 1 rmdir slash dir 1 slash. Oke ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada dir 1 ya teman-teman. Berarti ini sudah terhapus. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini saja pembahasan yang bab 8. Oke, cukup sekian. Cukup segitu saja pembahasan dari bab 9. Terima kasih ya sudah menonton dan sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.